Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan. Kita bersyukur bahwa pagi ini kita sudah dianugerahkan lagi hari yang baru dari Tuhan. Selamat berjumpa kembali dari Rehat Gereja Toraja Bogor, edisi 29 November 2022. Pembacaan kita pada hari ini terambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai 40. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, karuniakan Roh-Mu yang kudus untuk menerangi hati dan pikiran kami, untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Biarlah menjadi pedoman dan suluh dalam langkah kami pada hari ini dan selanjutnya. Layakkan kami Tuhan, berkati kami dan ampuni dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepadamu. Amin. Pembacaan kita terambil dari Ibrani 11 ayat 32 sampai dengan ayatnya yang ke-40. Bunyinya demikian. Dan apakah lagi yang harus aku sebut? Sebab aku akan kekurangan waktu apabila aku hendak menceritakan tentang Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud dan Samuel dan para nabi, yang karena iman telah menaklukkan kerajaan-kerajaan, mengamalkan kebenaran, memperoleh apa yang dijanjikan, menutup mulut singa-singa, memadamkan api yang dahsyat. Mereka telah luput dari mata pedang, telah beroleh kekuatan dalam kelemahan, telah menjadi kuat dalam peperangan, dan telah memukul mundur pasukan-pasukan tentara asing. Ibu-ibu telah menerima kembali orang-orang yang telah mati sebab dibangkitkan, tetapi orang-orang lain membiarkan dirinya disiksa dan tidak mau menerima pembebasan supaya mereka beroleh kebangkitan yang lebih baik. Ada pula yang diejek dan didera, bahkan yang dibelenggu dan dipenjarakan. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing, sambil menderita kekurangan, kesesakan, dan siksaan. Dunia ini tidak layak bagi mereka. Mereka mengembara di padang gurun dan di pegunungan, dalam gua-gua dan celah-celah gunung. Dan mereka semua tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, sekalipun iman mereka telah memberikan kepada mereka suatu kesaksian yang baik. Sebab Allah telah menyediakan sesuatu yang lebih baik bagi kita. Tanpa kita, mereka tidak dapat sampai kepada kesempurnaan. Amin. Renungan kita, teladanilah iman mereka. Pak tuladan ni tu kapatongananna. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, meneladani berarti mengikuti atau mencontoh sesuatu yang baik yang ditampilkan oleh orang-orang tertentu. Misalnya, ada seorang ibu yang sangat mengasihi sesamanya dan rajin beribadah. Tentu banyak orang berharap bisa meneladani kasih dan ketekunannya beribadah. Jika ada seorang pemuda yang rajin membantu orang tua, tentu orang lain berharap anaknya dapat meneladani sikap hidup mereka itu. Demikian pula dalam perikop pembacaan ini, penulis menggambarkan bagaimana iman percaya para tokoh-tokoh dalam Perjanjian Lama yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang percaya. Mereka adalah Habel, Henokh, Nuh, Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, Musa,
dan Rahab. Iman mereka telah dijelaskan pada ayat-ayat sebelumnya, pada ayat 4-31, bahwa iman mereka semua telah diperhitungkan Allah. Mereka semua dapat menjadi contoh yang baik dalam hal beriman kepada Tuhan. Namun, penulis menjelaskan bahwa ia akan kekurangan waktu jika terus menjelaskan dan memberikan contoh lebih banyak lagi, karena masih banyak tokoh yang bisa diteladani dalam hal beriman. Mereka adalah Gideon, Barak, Simson, Yefta, Daud, dan Samuel. Mereka semua dengan sungguh beriman kepada Tuhan. Allah telah menyediakan segala sesuatu yang baik bagi mereka yang dengan sungguh beriman kepadanya. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, oleh karena itu, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diajak untuk mencontoh sikap hidup para tokoh Alkitab yang telah memberikan teladan iman bagi kita. Juga mungkin banyak orang yang dapat kita contoh dalam beriman kepada Tuhan. Maka kita dapat meneladani mereka karena Allah akan menyediakan segala sesuatu yang baik bagi kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami dalam surga, kembali kami bersyukur untuk waktu yang indah ini, di mana kami sudah membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Ajar kami selalu meneladani kehidupan sikap hidup tokoh dan dalam Alkitab yang selalu beriman kepadamu, selalu menyediakan waktu dalam setiap hal buat Tuhan, dengan sungguh beriman kepadamu. Kami bersyukur juga Tuhan, bahwa di Gereja Toraja Bogor kami sudah mengadakan pemilihan dan pembinaan bagi majelis yang terpilih. Berkatilah mereka Tuhan, berikan mereka kemampuan, biarlah mereka juga boleh mempunyai sikap yang bisa diteladani oleh jemaat-Mu, secara khusus di Jemaat Bogor dan Gereja Toraja secara umum. Bapa kami dalam surga, lihatlah kami semua anak-anak-Mu, tiliklah kami dalam keberadaan kami masing-masing sebagai pribadi, keluarga, jemaat, dan masyarakat. Yang sakit Tuhan, Engkau jamah dan sembuhkan. Yang berduka, Tuhan hiburkan. Dan yang bersuka cita karena berulang tahun pernikahan, Kau lengkapi sukacita mereka dengan bersyukur kepadamu. Ya Tuhan Bapa dalam surga yang sudah lansia, berikan kesehatan, kekuatan, dan kebahagiaan dalam menikmati usia indah. Tuhan Bapa kami dalam surga, kami berdoa juga buat pemerintah, negara, dan bangsa ini. Berikan hikmat kepada mereka, biarlah mereka boleh memperlihatkan hidup yang dapat kami teladani. Bapa kami dalam surga, anak-anak kami yang masih dalam pendidikan, Engkau berkati segala usahanya untuk belajar, dan mereka boleh suatu saat nanti mereka boleh sukses dalam cita-citanya. Bapa kami dalam surga yang sudah bekerja, Engkau berkati segala usaha dan kerja mereka, biarlah dapat dicapai dan boleh menjadi teladan dalam kehidupannya seperti tokoh-tokoh yang beriman kepadamu, terutama di tempat kerja mereka. Bapa dalam sorga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua kehidupan kami pada hari ini. Lindungi dan sertai kami Tuhan, dimanapun kami pergi dan berada dalam melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab
yang Engkau sudah bebankan kepada kami semua. Bapa dalam surga, ke dalam tangan-Mu lah kami serahkan semua kehidupan kami. Berkati kami Tuhan dan sertai kami. Ampuni segala salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. Demikianlah rehat hari ini. Selamat melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita pada hari ini. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Terima kasih yang sudah setia mendengarkan rehat setiap hari. Shalom.